Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat datang di Tiba-Tiba Channel, tempat di mana dunia tak kasat mata bukan sekadar cerita, melainkan peringatan. Di sini setiap kisah punya jejak, setiap bayangan punya rahasia, dan setiap suara malam. Kadang bukan hanya angin yang lewat, bersiaplah. Karena kadang yang datang ke dalam hidup kita, bukan selalu kita yang memanggil, tapi mereka yang tiba-tiba mendatangi. Tetap tenang, tetap bertawakal, dan jangan pernah lupa, setan takut pada hati yang dekat dengan Allah. Selamat mendengarkan. Bismillah. Mari kita mulai. Desa Sumberjati di wilayah Jombang itu tampak seperti desa biasa di siang hari. Sawah hijau terbentang, ayam berkeliaran, dan suara anak kecil mengaji dari surau kecil di ujung jalan. Namun begitu malam turun, suasana berubah. Udara seolah menebal, angin berhenti bergerak, dan setiap rumah buru-buru menutup pintu sebelum azan Isya selesai berkumandang. Sudah berbulan-bulan desa itu hidup dalam ketakutan. Orang-orang sakit tiba-tiba tanpa gejala. Tubuh membiru, kulit membusuk, dan darah keluar dari lubang mata tanpa sebab. Bidan tak bisa berbuat banyak, dokter pun takut datang. Satu demi satu warga meninggal, dan bisik-bisik gelap beredar. Ki Kusumo murka. Ada yang menyinggungnya. Ki Kusumo, seorang dukun santet paling ditakuti di wilayah itu. Rumahnya di tepi hutan selalu tertutup kain hitam. Pada malam tertentu tampak asap merah keluar dari atapnya, disertai aroma anyir seperti darah basi. Tak ada yang berani mendekat. Dia dikenal pendendam. Yang menolak bantuannya bisa jatuh sakit esok harinya. Yang menolak memberi sesajen bisa menemukan mayat ayam tanpa kepala di depan rumah. Semua bermula dari satu kejadian. Seorang pemuda desa, Marwan, menolak tawaran Ki Kusumo untuk mengobati ibunya. Dia berkata, "Kami percaya Allah, bukan dukun." Kalimat itu menyebar, dianggap sebagai penghinaan. 2 hari kemudian Marwan ditemukan di sawah. Matanya membelalak, tubuhnya membiru seakan dihimpit sesuatu yang tak terlihat. Sejak hari itu desa tak pernah sama. Warga hidup dengan rasa takut. Mereka meletakkan sajen di persimpangan, menabur bunga di depan rumah meski hati keberatan. Mereka tak percaya tapi lebih takut mati sia-sia. Namun di tengah kegelapan itu ada sosok yang berbeda. Kaesang, penjaga masjid sederhana yang selalu terlihat tersenyum meski hidupnya serba kekurangan. Ia tinggal di bangunan kecil di samping masjid, hanya ditemani rak buku tua berisi kitab-kitab usang dan tikar pandan tempatnya tidur. Kaesang bukan ustaz terkenal, bukan pula tokoh desa. Iri sekadar lelaki yang azan, membersihkan masjid, dan membantu siapapun yang kesusahan. Bahkan ketika desa dipenuhi ketakutan, Kaesang tetap memberi salam kepada setiap orang, tetap menyapu halaman masjid saat subuh berkabut, dan tetap menghidupkan surau walau jamaah berkurang drastis. Banyak yang heran mengapa ia terlihat begitu tenang. Suatu sore, Pak Endul, sesepuh desa, mendekatinya. "Sangkau tidak takut? Orang-orang sudah jatuh sakit, desa seperti dilaknat." Kaesang tersenyum pelan. "Kalau takut, siapa yang akan memanggil azan? Kalau kita berhenti meminta perlindungan pada Allah hanya karena ancaman manusia, bukankah kita kalah sebelum berjuang?" Pak Endul menghela napas. "Kau bicara seperti wali, nak. Tapi orang seperti Ki Kusumo, dia bukan manusia biasa. Ilmunya gelap. Orang bilang dia bisa bicara dengan makhluk dari alam lain." Kaesang menatap sawah yang mulai gelap. Burung-burung pulang ke sarang, namun beberapa ekor gagak hitam justru mengarah ke rumah Ki Kusumo. "Yang memakai iblis selalu terlihat besar," jawabnya lirih. Padahal iblis hanya menumpang di kelemahan hati manusia. Malam itu, sebelum azan Isya, suara jeritan terdengar dari ujung desa. Warga berlari panik, dan terlihat seorang ibu muda jatuh tersungkur, menggigil. Mulutnya menyebut nama Ki Kusumo berulang-ulang. Dari tubuhnya keluar jarum-jarum kecil. Anak-anak menangis, lelaki dewasa gemetar. Sebagian berlari pulang sambil membaca ayat seadanya. Tak ada yang berani mendekat kecuali Kaesang. Dia menenangkan ibu itu, memintanya menyebut nama Allah, lalu membaca doa perlindungan. Perlahan tubuh sang ibu berhenti kejang. Napasnya kembali teratur. Namun bisikan mulai terdengar di kalangan warga. Ki Kusumo murka lagi. "Ada korban baru? Siapa berikutnya?"
Jangan sampai kita melawan dia. Sementara itu, dari kejauhan di balik pepohonan cemara, tampak bayangan tinggi berkerudung hitam memperhatikan. Mata merah menyala, seolah menembus kegelapan. Tidak yakni Besri, hanya mengamati desa yang dicekam ketakutan. Kaisang merapikan sajadah setelah menenangkan korban. Hatinya tidak gentar. Ya tapi Siro, badai besar akan segera datang. Desa Sumberjati bukan hanya tempat tinggal biasa. Ini akan menjadi medan pertempuran antara kesombongan ilmu hitam dan ketenangan seorang hamba yang merendahkan diri di hadapan Tuhannya. Dan di suatu titik, semua tahu, ketakutan terbesar bukan pada santet, tapi pada hati manusia yang kehilangan iman. Malam semakin larut, angin dingin membawa desis aneh dari hutan, dan dari dalam rumah gelap di tepi desa, suara tertawa pelan terdengar. Ki Kusumo berdiri di halaman rumahnya, yang dikelilingi pepohonan tinggi. Malam itu langit gelap tanpa bintang, dan suasana sepi bagai napas ditahan. Angin tak berani berhembus ke arah rumah itu, seolah alam pun memilih menjauh. Di depan Ki Kusumo tergeletak sesajen, kepala kambing segar, kendi tanah liat yang masih meneteskan darah, serta dupa yang menyala dengan bau menusuk. Yang melawan kehendakku harus merasakan murkaku, gumamnya, wajah penuh kebanggaan. Matanya menyala seperti bara, bibirnya tersenyum puas melihat desa hidup dalam ketakutan. Ia memutar tongkat kayu hitam yang konon diambil dari pohon di kuburan kuno. Tongkat itu retak halus namun dari dalamnya keluar suara bisikan, seolah ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Master, mereka tunduk. Semua tunduk, kecuali satu. Suara lirih seperti siksaan terdengar di telinganya, entah dari mana. Ki Kusumo mengangkat dagunya. Ya, penjaga masjid itu. Nama itu sejak beberapa hari mengganggu pikirannya. Kaisang, pemuda yang selalu tenang, tidak panik, bahkan berani menenangkan korban santet. Ada sesuatu dari Kaisang yang membuat Ki Kusumo tidak bisa merasa puas. Bagaimana mungkin orang biasa, penjaga masjid yang hidup serba sederhana, tidak menunjukkan rasa takut meski desa dipenuhi malapetaka? Kesombongan mulai menggerogoti hatinya lebih dalam. Aku yang berkuasa di sini, katanya dengan lantang pada kegelapan. Tak ada yang boleh menyaingi kehormatanku. Lalu ia tertawa. Tawa yang terdengar seperti logam digesek kasar, menggema ke penjuru hutan. Burung gagak beterbangan ketakutan. Hari berikutnya, desa kembali diselimuti ketegangan. Orang-orang menutup jendela lebih cepat. Sementara rumor menyebar bahwa Ki Kusumo ingin menunjukkan kekuatannya lagi. Tak ada yang berani menyebut namanya keras-keras. Mereka takut namanya saja menjadi pemanggil maut. Namun pada sore itu, seseorang nekat melintas di depan rumah sang dukun. Seorang pemuda bernama Wiryo, yang tak tahan melihat saudaranya masih terbaring lemah sejak serangan santet seminggu lalu. Dia membawa Al-Quran kecil dalam sakunya, menggenggamnya kuat-kuat. Ki Kusumo, teriaknya dari jalan. Suaranya bergetar tapi matanya penuh tekad. Kalau engkau memang hebat, sembuhkanlah. Jangan menakuti orang tak bersalah. Sunyi, hanya suara dedaunan gemetar. Lalu pintu rumah terbuka dengan suara berderit panjang. Ki Kusumo keluar perlahan, wajah dingin dan tatapannya menusuk. Kau menantangku? Suaranya pelan, namun membuat darah di tubuh Wiryo membeku. Aku menuntut keadilan, jawab Wiryo meski lututnya bergetar. Allah lebih besar dari semua ini. Kau bukan Tuhan. Ucapan itu membuat udara berubah. Dupa di halaman Ki Kusumo menyala lebih kuat. Lidah api menjilat angin. Dada Wiryo tiba-tiba terasa berat, seperti ribuan tangan mencengkeram jantungnya. Nafasnya tersendat. Ki Kusumo tersenyum tipis. Anak bodoh, kau berani bicara tentang Tuhan di hadapanku? Dengan gerakan pelan, ia mengangkat tongkatnya. Wiryo langsung jatuh berlutut. Mulutnya ternganga tanpa suara, tubuhnya kejang. Di kejauhan beberapa warga menyaksikan dari balik pintu. Tapi tak ada satupun berani menolong. Jadikan dia pelajaran, bisik Ki Kusumo pada entah siapa. Dari bibirnya keluar kata-kata kuno yang terdengar seperti bahasa jin. Wiryo menjerit tanpa suara, tubuhnya kaku, dan tiba-tiba wajahnya memucat bagai mayat. Ki Kusumo tertawa puas. Begitu cara dunia berjalan, yang menantang kekuatan akan musnah. Ia melangkah kembali ke rumahnya, membiarkan Wiryo tergeletak di tanah. Napas tersengal. Namun tawa itu berhenti mendadak ketika ia melihat sosok yang tiba-tiba berdiri di ujung jalan.
Kaisang berdiri diam, memandangnya tanpa emosi, tanpa rasa gentar. Tatapan mereka bertemu. Tak ada kata-kata, hanya udara yang mendadak berat. Kaisang menunduk, mengangkat Wiryo perlahan, lalu membawanya pergi tanpa menoleh. Ki Kusumo merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan marah, bukan benci, tapi kegelisahan. Malamnya ia duduk bersila di ruang ritualnya, membakar dupa dan memanggil roh-roh peliharaannya. Lilin bergoyang liar, suara bisikan semakin bising. Master, dia berbeda. Suara itu mengalun. Ki Kusumo mengertakkan gigi. Tak ada yang berbeda. Dia hanya manusia biasa, tapi jiwanya bersinar. Ki Kusumo membanting tongkatnya. Diam. Namun semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin hatinya merasa tak nyaman. Seakan kekuatan yang selama ini ia agungkan mulai retak. Kesombongan yang dulu membuatnya berkuasa, kini berubah menjadi bayang-bayang ketakutan. Karena ada satu hal yang selalu mengusik batinnya, keberanian sejati, lahir bukan dari ilmu yang gelap, melainkan dari hati yang berserah pada Yang Maha Kuasa. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Ki Kusumo merasakan ketidakpastian mengendap dalam dadanya. Butiran keringat dingin turun di keningnya, entah karena marah. Teruf teke teng belabedingkan waruaya memisiko kalimat yang tak pernah ia ucapkan sebelumnya. Siapa sebenarnya kau, Kaisang? Pulim bertanya pelan, membawa hawa yang lebih dingin dari biasanya. Desa Sumberjati seolah memegang napas. Angin berkesyur lirih seperti menanggung beban berat. Di sudut-sudut rumah, lampu minyak dibiarkan menyala semalaman. Bukan untuk menerangi, tapi untuk menepis rasa takut yang menggerogoti hati. Kisah tentang Wiryo yang tumbang di hadapan Ki Kusumo menyebar cepat. Warga desa mulai ketakutan keluar rumah setelah maghrib. Suara jangkrik pun terdengar seolah jauh, tergeser oleh bisikan-bisikan aneh yang berputar di tanah lapang, di bawah pohon beringin tua, dan di sepanjang pematang sawah yang gelap. Namun malam itu bukan malam biasa. Sesuatu tampak bergerak di perbatasan desa. Tak terlihat jelas bentuknya, tapi udaranya berubah seperti hawa kuburan yang terbawa angin. Di rumah Mak Sarti, lampu minyak tiba-tiba berkelip-kelip. Ayam-ayam yang biasanya tenang mendadak berkokok panik. Anjing-anjing melolong tanpa sebab. Lengkali beri terdengar di atap seperti makhluk besar berjalan perlahan. Gusti Allah, lindungi kami, bisik Mak Sarti sambil memeluk kedua cucunya. Suara ketukan keras menghantam pintu rumahnya. Bukan ketukan manusia. Suara itu seperti kuku panjang menggaruk kayu. Di sela suara itu terdengar tarikan napas berat seperti seseorang menahan amarah yang begitu besar. Lalu terdengar suara, parau, serak dan tak wajar. Buwalka. Mak Sarti dan cucunya menutup telinga sambil menggigil. Mereka tahu suara itu bukan suara manusia. Di tempat lain, Mbah Krombang, penjaga kuburan desa, sedang berkeliling saat ia melihat kabut hitam merayap di tanah. Kabut itu bukan seperti kabut biasa. Dia tampak hidup, menggeliat seperti kumpulan ular kecil bergerak bersamaan. Dan dari dalam kabut itu, muncul sesuatu yang membuat pria sepuh itu menelan ludah ketakutan. Sosok pocong berwarna hitam legam, dengan kain yang membusuk, berdiri kaku namun matanya merah menyala seperti bara neraka. Pocong itu tidak melompat. Ia meluncur melesat seperti bayangan ke arah pematang. Dalam sekejap ia menghilang, namun suara kainnya yang robek seperti masih bergema, menandai awal dari kegemparan yang akan menyapu desa. Tak butuh lama, jeritan-jeritan mulai terdengar. Ada yang melihat perempuan berambut panjang, berjalan di atas pagar bambu tanpa menyentuhnya. Ada yang melihat sosok hitam merangkak di dinding-dinding rumah, kepalanya berputar 180 derajat. Malam itu, roh-roh hitam yang selama ini menjadi peliharaan Ki Kusumo berkeliaran bebas. Di masjid kecil di tengah desa, Kaisang sedang merapikan sajadah, bersiap menunaikan tahajud. Ia tahu malam ini berbeda. Jiwanya merasakan getaran aneh, tanda bahwa dunia gaib sedang mengaum, liar, marah, tak terkendali. Azan Isya tadi terasa berat. Kini ia duduk tenang, menutup mata, menarik napas panjang. Dalam keheningan itu, ia mendengar langkah-langkah yang tak terdengar oleh orang biasa. Langkah makhluk halus tersebar di setiap sudut desa. Namun Kaisang tidak panik.
Dia meletakkan tangan di dada, melantunkan doa pelan. Saat bibirnya menyebut asma Allah, hawa dingin yang sempat menyelinap di sekitar masjid perlahan menyingkir, seperti dedaunan yang mundur tersapu angin lembut. Sementara itu, di rumah besar Ki Kusumo, ritual sedang memuncak. Sang dukun duduk bersila dalam lingkaran garam dan darah. Tubuhnya dipenuhi tulisan hitam berlumuran minyak. Api unggun kecil di depannya menyala hijau, mengeluarkan asap yang membentuk wajah-wajah menyeramkan. Perlihatkan kekuatanmu. Ki Kusumo berteriak, buat mereka tahu siapa raja kegelapan di tanah ini. Roh-roh peliharaannya menjerit gembira di balik kegelapan. Mereka bebas malam itu. Bebas menakut-nakuti, bebas menyiksa, bebas merasuki, untuk menunjukkan keangkuhan Tuhan mereka. Namun sesuatu terjadi. Dalam riuhnya ritual itu, sebuah angin aneh masuk dari celah dinding, berhembus lembut seperti getaran doa. Api hijau itu mendadak meredup. Napas Ki Kusumo tercekat. Tubuhnya bergetar. Dia merasakan sesuatu yang tak disangka. Pertahanan gaibnya terguncang. Roh-roh hitam yang dilepaskannya justru tampak gusar. Mereka tidak menjerit gembira lagi. Kini jeritan itu berubah menjadi suara takut mengerang. Seolah ada cahaya yang mengusik kedalaman alam tempat mereka berasal. Apa ini? Ki Kusumo Mendesis. Siapa yang berani mengganggu? Nama itu terlintas di pikirannya. Nama yang membuat dadanya panas oleh kemarahan, tapi juga dingin oleh kecemasan yang ia coba sembunyikan. Kaesang. Di desa, amuk roh-roh hitam mencapai puncaknya. Orang-orang berteriak, bayi menangis, pintu-pintu dipukul dari luar. Suara tawa menyeramkan menggema. Namun di tengah semua itu, suara pelan dari masjid terdengar jelas. Bacaan zikir yang lembut, mengalun menembus kegelapan seperti embun pagi yang menenangkan bumi. Dan sesuatu yang tak terlihat mulai terjadi. Setiap rumah yang terdengar bacaan zikir menjadi lengang. Suara jeritan memudar di dekatnya. Makhluk-makhluk gelap berhenti merangkak ke arahnya. Roh-roh itu benci, karena mereka dilukai bukan oleh senjata, bukan oleh ritual hitam, tapi oleh ketenangan hati seorang penjaga masjid yang mereka anggap tak berarti. Desa yang penuh teror itu perlahan menemukan titik cahaya kecil di tengah malam. Bukan cahaya lampu, tapi cahaya dari doa yang tidak pernah padam. Namun ini baru permulaan. Amuk roh-roh itu hanya gelombang pertama. Perang besar antara kesombongan gelap dan ketenangan hati baru saja dimulai. Dan di suatu sudut desa, seseorang berbisik, kalau yang melawan Ki Kusumo bukan manusia biasa. Apakah itu berarti waktunya kiamat kecil bagi desa ini? Subuh menjelang. Fajar belum sepenuhnya terbit. Namun kokok ayam mulai terdengar lirih. Seolah pun takut memecah keheningan setelah malam penuh teror itu. Desa Sumberjati tampak muram. Kabut tipis menggantung rendah di atas tanah. Seperti sisa-sisa kegelapan yang enggan pergi. Rumah-rumah perlahan membuka pintu. Warga mengintip memastikan tidak ada lagi bayangan hitam atau suara jeritan yang semalaman menghantui mereka. Beberapa dari mereka belum tidur, mata sembab, tubuh gemetar. Di pekarangan tampak bekas cakaran panjang di tanah, seperti jejak kuku raksasa. Ada pula bekas langkah kaki yang tidak menyerupai kaki manusia atau hewan manapun. Pohon bambu patah, genteng rumah pecah, dan beberapa sesajen yang dipasang warga semalam kini berserakan, seakan diseret tangan tak terlihat. Mbah Krombang duduk di bangku kayu depan rumahnya, kepala tertunduk, wajah pucat. Aku lihat sendiri, gumamnya lirih kepada para tetangga yang berkumpul. Pocong hitam itu, matanya merah, bukan seperti yang kita dengar di cerita-cerita. Ini nyata, jenis berkeliaran, warga saling berpandangan. Miroma tak berani menanggapi. Yang terjadi malam itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Lalu terdengar suara isak dari rumah Bu Suminah. Orang-orang segera berkumpul di sana. Di dalam rumah, seorang anak laki-laki sekitar 8 tahun terbaring. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat seperti habis disedot ruhnya. Mulutnya terus komat kamit tapi bukan bacaan doa. Kata-kata tak jelas seolah berbahasa asing. Setiap beberapa menit tubuh anak itu kejang, matanya memutar ke atas. Dalam beberapa detik suaranya berubah. Bukan suara anak kecil lagi, melainkan suara berat dan serak yang membuat bulu kuduk berdiri. Serahkan jiwa, serahkan. Bu Suminah menangis sambil memeluk anaknya. Anak saya tidak pernah macam-macam. Dia kirani salayapov.
Ya Allah, tolong, tak ada yang berani mendekat. Bahkan para lelaki dewasa hanya berdiri di pintu. Wajah tegang, hati diliputi panik. Seorang ibu memeluk tasbih. Seorang bapak membaca ayat semampunya meski suara bergetar. Lalu seseorang berbisik, "Panggil Kaisang." Bisikan itu menyebar, dan dalam hitungan detik semua setuju. Kaisang saat itu sedang membersihkan halaman masjid. Mata letih tapi sorotnya tetap damai. Ketika para warga datang tergesa-gesa, ia mengangkat wajah. Mereka mendekat, sebagian hampir menangis. "Kaisang, tolong kami," ujar Pak Endul dengan suara parau, anak Bu Sumina. Seperti kerasukan, mata Kaisang melembut. Dia dibuelwakin sapu, tidak mengatakan apa-apa. Jeriosha mengangguk dan berjalan mengikuti mereka. Di rumah Bu Sumina, suasana semakin kacau. Anak itu kini memukul-mukul lantai. Tubuhnya meronta kuat sementara Bu Sumina histeris. Begitu Kaisang masuk, suara dalam tubuh anak itu tiba-tiba berhenti. Hening. Hanya suara napas berat yang tersisa. Kaisang duduk di samping anak itu dengan tenang. Seakan suasana mencekam tidak mempengaruhinya. Tidak memegangnya, tidak bihamanya mengusap di kepala anak itu perlahan dan membisik. "Tenanglah, kamu tidak sendirian." Anak itu berhenti kejang, matanya terbuka setengah. Dari mulutnya keluar suara menggeram rendah, seperti binatang luka. "Dia milik kami." Suara itu tidak berasal dari tubuh seorang anak. Kaisang menarik napas pelan, lalu tanpa meninggikan suara, dia membaca ayat-ayat yang menenangkan, bukan teriakan, bukan bentakan, hanya kalimat lembut yang mengalir seolah menyejukkan udara di ruangan. Sekejap, keluarga dan warga di ruangan merasa seperti ada sesuatu hangat yang mengelus hati mereka. Anak itu tiba-tiba menangis keras lalu tertidur. Wajahnya kembali seperti anak kecil, napasnya teratur. Suara tangis lega memenuhi rumah. Bu Sumina mencium tangan Kaisang, tapi ia buru-buru menariknya, menggeleng halus. "Saya hanya berdoa," katanya sederhana. "Yang menolong bukan saya, namun para warga tahu. Bukan sembarang doa yang tadi terucap." Mereka semua merasakannya. Kabar menyebar cepat. Warga mulai berdatangan ke masjid menjelang zuhur. Ada yang membawa anaknya yang ketakutan. Ada yang memohon doa. Ada pula yang hanya ingin duduk dekat Kaisang demi merasa aman. Para lelaki yang biasanya gengsi pun kini menundukkan kepala, meminta bimbingan. Para ibu membawa air dalam botol untuk dimintakan doa. Bahkan para pemuda yang jarang ke masjid kini duduk di serambi, wajah campur kecemasan dan harapan. Kaisang menatap mereka satu persatu lalu berkata, "Kita tidak melawan manusia, kita melawan kesombongan dan tipu daya iblis. Jika kita ingin keselamatan, bukan saya yang harus kalian datangi. Kembalilah kepada Allah bersama-sama." Warga mengangguk, air mata menetes. Tak ada amarah dalam suara Kaisang, hanya ketenangan. Tapi kata-katanya menembus sampai ke hati. Dan mulai saat itu masjid yang sebelumnya sepi kembali hidup. Maghrib dan Isya dipenuhi jamaah. Bacaan doa menggema di malam hari. Namun di kejauhan dari balik hutan, sebuah tawa menghentak malam. Tawa penuh kemarahan. Seolah seseorang tak menerima kenyataan bahwa kekuasaannya mulai runtuh. Ki Kusumo mendengar kabar itu. Jadi untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa terancam karena warga tidak hanya takut lagi pada kegelapan. Mereka mulai percaya pada cahaya. Dan itu lebih berbahaya bagi seorang dukun yang hidup dari rasa takut daripada apapun di dunia ini. Angin dini hari itu bergerak pelan, seolah membawa kabar dari dunia yang tak terlihat. Desa Karangjati masih diselimuti ketakutan setelah berbagai peristiwa gaib sebelumnya. Namun malam itu bukan hanya malam penuh kecemasan, melainkan permulaan dari sebuah duel yang ditunggu sejak lama. Nama Ki Kusumo mulai disebut-sebut. Para dukun hitam yang merasa terganggu, para roh gelap yang mulai gelisah, bahkan warga yang tak lagi mampu membendung keputusasaan, semua menaruh harapan pada sosok itu. Bukan karena mereka mengenalnya secara dekat, melainkan karena keberanian dan kekuatannya sudah menjadi bisik-bisik dari desa ke desa. Ki Kusumo bukan tokoh sembarangan. Ia bukan dukun, melainkan seorang ahli ilmu hikmah dan zikir yang telah menghabiskan separuh hidupnya di pesantren pedalaman Jawa. Namun ada cerita lain yang mengikuti namanya. Ia pernah menantang kelompok ilmu hitam di daerah utara, sendirian dan pulang tanpa setetes pun darah. Mereka yang menentangnya saat itu hilang entah kemana.
Malam itu Buaya daring ke Karangjati dengan langkah yang tenang. Warga yang melihatnya hanya menunduk hormat, tak berani menyapa. Wajahnya teduh, tapi sorot matanya dalam seperti menembus lapisan dunia yang tak dipahami orang biasa. Di mana pusat gangguan itu? Tanyanya lirih kepada kepala desa. Pak Darmo dengan wajah pucat kelelahan menjawab gemetar, "Di Bukit Tua, Ki. Di sana mereka berkumpul. Para pelaku ilmu hitam, para roh kiriman, semua bermula dari sana." Ki Kusumo menatap arah bukit yang siluetnya terlihat samar di balik pepohonan. "Mereka sudah kelewat batas," ucapnya. Ia melangkah pergi saat seorang warga, Imah, memegangi ujung jubahnya. Wajahnya sembab, suaranya patah-patah. "Ki, suami saya kena santet." Tubuhnya membusuk, padahal dia masih hidup. "Tolong, Ki." Ki Kusumo berhenti, tatapannya lembut. "Sabar. Allah tidak menutup jalan bagi orang yang teraniaya." Ia meletakkan telapak tangannya di kepala Imah. Seketika perempuan itu menangis terseduh. Tubuhnya bergetar seperti ada sesuatu yang terangkat dari dadanya. Tanpa berkata lagi, Ki Kusumo melanjutkan langkah menuju bukit. Warga mengikuti dari kejauhan, tak berani mendekat. Mereka tahu malam itu bukan hanya Ki Kusumo yang bergerak. Para dukun santet pun sudah menunggu. Di puncak bukit, asap kemenyan menebal. Para dukun duduk melingkar. Tubuh mereka penuh raja hitam. Di tengah mereka berdiri sosok tua berambut panjang kusut. Mata merah, kulit menghitam seperti terbakar. Ki Jagal Pitu, pemimpin para dukun, yang kabarnya sudah hidup lebih dari 100 tahun. "Dia datang," desis salah satu pengikutnya. Ki Jagal Pitu menyeringai, memperlihatkan gigi yang coklat seperti membusuk. "Biarkan dia masuk. Kita sambut tamu agung." Saat Ki Kusumo muncul, udara di sekitar mendadak dingin mencengkeram. Para burung malam mendadak senyap. Rumput di kaki bukit seolah menunduk. "Jadi engkau yang berani?" kata Ki Jagal Pitu. Suaranya serak seperti dua dunia berbicara bersamaan. "Apa kau pikir bisa menghentikan kami?" Ki Kusumo tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak, melantunkan kalimat-kalimat zikir yang nyaris tak terdengar, tapi getarannya terasa. Tanah di bawah tempat para dukun duduk mulai bergetar halus. Aura hitam yang sebelumnya melingkar mendadak menyingkir, seperti terbakar oleh terang yang tak terlihat. Ki Jagal Pitu tertawa keras, tapi tawanya terputus ketika tubuhnya terasa tertekan. "Jangan sombong, anak alim," geramnya. "Aku sudah memakan ratusan roh untuk kekuatanku. Kau hanya manusia biasa. Roh bukan untuk dimakan," balas Ki Kusumo datar. "Dan manusia yang menjadikan ilmu untuk menyakiti sesamanya tidak lebih dari budak setan." Para dukun bangkit, mulai merapal mantra. Mulut mereka bergetar, air liur hitam menetes. Dari tanah, sosok-sosok hitam melayang menjerit siap menerkam. Ki Kusumo mengangkat telapak tangannya. Bibirnya bergerak pelan. Tiba-tiba semua roh itu membeku di udara, seperti ditahan tangan raksasa tak terlihat. Mereka lalu meleleh seperti asap disinari matahari dan hilang. Para dukun terhuyung kaget. "Tidak mungkin." Ki Kusumo melangkah maju. "Aku datang bukan untuk membunuh. Tapi jika kalian menolak berhenti, kalian sendiri yang memilih jalan akhir." Ki Jagal Pitu meraung marah. "Aku tidak tunduk pada siapapun." Tubuhnya berubah membesar, urat-urat menonjol, matanya menggila. Ia melompat menerjang Ki Kusumo, membawa gelombang energi gelap. Ki Kusumo hanya berbisik, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Ledakan cahaya tak terlihat menghentikan serangan itu. Ki Jagal Pitu terhempas. Tubuhnya menghantam tanah, mengerang keras. Para dukun lainnya jatuh. Kulit mereka melepuh seperti tersiram api gaib. Desa di bawah bukit menyaksikan langit bergetar. Angin memutar, suara jeritan samar memecah malam. Warga berbisik ketakutan sekaligus berharap. Perang gaib itu telah dimulai, dan baru satu pihak yang menjatuhkan langkah pertama. Pertarungan antara kegelapan dan cahaya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, Karangjati memiliki harapan, dan nama Ki Kusumo akan dikenang, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai lelaki yang menantang kegelapan tanpa rasa takut. Karena baginya, melawan kejahatan bukan pilihan. Itu kewajiban, you said. Malam itu turun dengan kesunyian yang tidak biasa. Langit tak berbintang, angin berhenti berembus. Seolah seluruh alam menahan napas menanti sesuatu yang lebih besar daripada sekadar gelap. Di puncak Bukit Karangjati, dua sosok berdiri saling berhadapan. Ki Kusumo dan Ki Jagal Pitu, yang kini tampak jauh lebih beringas dibanding sebelumnya.
Tanah di bawah kaki mereka retak halus, seperti tak sanggup menahan energi yang melingkupi udara. Warga yang menonton dari bawah bukit hanya bisa memeluk tubuh masing-masing. Dada mereka sesak oleh rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan. Mereka tahu, malam itu bukan hanya malam biasa. Itu adalah malam di mana ilmu, iman, dendam, dan kesombongan bertarung di ruang yang tak terlihat mata manusia biasa. Ini belum selesai, geram Ki Jagal Pitu. Suaranya serak tapi menakutkan, seperti keluar dari dua mulut sekaligus. Kau pikir satu serangan bisa menghentikanku? Aku telah hidup lebih lama dari leluhurmu. Ki Kusumo berdiri tegap, napasnya teratur, matanya tenang. Kehidupan panjang tanpa keberkahan hanyalah kutukan. Kau menunda kematian tapi tak pernah hidup. Ki Jagal Pitu meraung marah. Tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya menghitam pekat. Urat menonjol seperti akar tua yang bergeliat. Rambutnya tumbuh liar, matanya merah membara. Dari jagat gaib, suara jeritan samar terdengar. Jeritan roh-roh yang pernah ia perbudak. Segera, Ki Jagal Pitu menghentakkan tongkatnya ke tanah. Getaran melesat seperti petir. Tanah pecah, api hitam meletup, dan dari celah-celah gelap itu muncul sosok-sosok mirip manusia namun tak bertubuh. Hanya bayangan dengan mata putih menyala. Mereka melayang meliuk, menjerit melahap udara dingin. Ini roh-roh dendam yang telah kupelihara, ujar Ki Jagal Pitu dengan senyum menyeringai. Mereka lapar, dan malam ini mereka akan menelan cahaya kecilmu. Ki Kusumo mengangkat kedua tangan, bukan dalam ketakutan, melainkan menyerahkannya kepada Yang Maha Esa. Bibirnya bergerak pelan, namun setiap suku kata seperti mengirimkan gelombang tak terlihat ke udara. Suasana mendadak berubah. Dari kegelapan mencekam menjadi tekanan yang membuat dada sesak dan lutut bergetar. Satu roh meluncur cepat, berteriak tajam mencakar udara ke arah Ki Kusumo. Namun sebelum menyentuh tubuhnya, suara zikir pelan dari bibir Ki Kusumo meledak seperti tamparan halilintar tak terdengar. Roh itu mengerut seolah terbakar dari dalam, lalu meleleh menjadi kabut yang menghilang. Ki Jagal Pitu memekik, jangan mundur. Habisi dia. Roh-roh lain menyerbu, datang dari segala arah. Mereka memanjang, memelintir menjadi bayangan panjang yang ingin mencekik. Ki Kusumo tetap diam, hanya sedikit menunduk seraya merapal bacaan. Cahaya tak terlihat seperti membentuk pelindung mengitari tubuhnya. Setiap roh yang menyentuhnya hancur, seolah tubuh mereka tidak sanggup menahan sesuatu yang suci. Ki Jagal Pitu mulai gelisah. Dia mengsui mantra. Tangannya bergerak cepat, mencakar udara, menciptakan tanda-tanda kuno. Bayangan raksasa terbentuk di belakangnya, bertanduk 3, bermata 6, berwajah beringas seperti gabungan hewan buas dan setan purba. Bayangan itu menunduk, bersiap menerkam. Warga di bawah bukit mulai menangis. Ada yang sujud, ada yang menutup telinga, ada yang memejamkan mata sambil komat kamit. Mereka tidak melihat bentuknya dengan jelas, tapi getarannya membuat hati mereka serasa remuk. Seakan dosa dan ketakutan mereka diaduk jadi satu. Ki Kusumo menghela napas panjang. Ketika seseorang telah menukar dirinya dengan kegelapan, ucapnya, maka ia telah memilih kehancurannya sendiri. Ia mengangkat tongkat kecil yang dibawa dari pesantren, bukan kayu sakti, melainkan simbol amanah. Dia mengetukkannya ringan ke tanah. Tak ada suara besar, tak ada ledakan. Hanya ketukan lembut. Tapi bukit seolah mendengar. Angin bergerak, daun-daun bergetar. Getaran lembut namun sakral menyebar seperti gelombang air. Cahaya tak terlihat namun terasa hangat merayap dari tanah, dari pepohonan, dari udara itu sendiri. Bayangan raksasa di belakang Ki Jagal Pitu mengeluarkan jeritan panjang, lalu meledak menjadi kabut hitam pekat, menghilang seakan tertelan cahaya yang datang dari bumi. Ki Jagal Pitu terhuyung, tubuhnya bergetar hebat. Darah hitam mengalir dari matanya, kupingnya, hidungnya. Nafasnya tercekat. Kau bukan manusia. Ia terengah. Ki Kusumo menatapnya tanpa kemarahan, hanya iba. Aku manusia biasa. Kau yang lupa menjadi manusia. Dengan sisa tenaga, Ki Jagal Pitu mencoba merapal mantra terakhir. Matanya liar, tubuhnya gemetar. Tapi bibirnya kaku. Lidahnya seolah membatu dan suaranya mati di tenggorokan. Ia ambruk, menggeliat, berubah menjadi sosok tua renta rapuh, tak lagi terlihat angkuh. Tidak, aku tak mungkin kalah. Aku abadi. Gumamnya pelan, nyaris seperti bisikan seorang lelaki tua yang ketakutan menghadapi takdir. Lalu tubuhnya mulai membusuk, cepat seperti kertas terbakar dari ujungnya. Dalam hitungan detik,
Yang tersisa hanyalah abu yang tersapu angin. Kesunyian turun kembali, tapi kali ini bukan sunyi menakutkan. Ini adalah ketenangan yang membebaskan. Warga yang menyaksikan terisak lega. Beberapa sujud syukur, beberapa saling berpelukan, gemetar, tak percaya bahwa mimpi buruk itu benar-benar berakhir. Ki Kusumo menunduk, bukan karena kemenangan, melainkan rasa sedih atas seseorang yang memilih jalan gelap sampai akhir. Semoga Allah mengampuni, bisiknya. Yoyi kemudian memalingkan wajah ke desa yang kini perlahan bernapas lagi. Namun dalam sorot matanya, terselip kesadaran bahwa kemenangan malam itu bukanlah akhir. Karena selama masih ada manusia yang tamak, dengki, dan mudah ditipu oleh kekuasaan gelap, pertarungan semacam ini akan selalu kembali. Tetapi untuk malam itu, bagi desa Karangjati, cahaya telah menang dan bayang-bayang pun mundur, menyisakan langit yang mulai memutih oleh cahaya fajar pertama. Malam duel ilmu gaib itu akan dikenang seumur hidup. Sebuah malam yang bukan sekadar perang antara dua kekuatan, tapi pengingat bahwa cahaya, meski tampak tenang dan sederhana, tidak pernah kalah dari kegelapan. Selama ada iman yang tetap tegak, dan Ki Kusumo melangkah turun bukit, membawa kesunyian, keteguhan, dan doa, seolah ia hanya menjalankan tugas kecil, padahal ia baru saja menyelamatkan seluruh desa dari kejahatan yang tak terbayangkan. You said. Angin subuh merambat pelan, menembus sela pohon bambu dan membawa aroma tanah basah. Bukit Karangjati yang tadi malam menjadi gelanggang pertempuran gaib, kini seolah sunyi, tak berdosa. Namun jejak pertempuran itu masih terasa. Bukan dalam bentuk luka di tanah atau pecahan benda, melainkan kesan tajam di hati mereka yang menyaksikan. Ki Kusumo berdiri mematung di puncak bukit. Tubuhnya tampak tegar, tapi matanya menyimpan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kemenangan, sebuah perenungan. Di bawahnya, desa Sumberjati kembali hidup perlahan. Ada suara padi bergoyang, langkah pelan ibu-ibu yang mulai membersihkan halaman, dan kokok ayam yang biasa terdengar tiap pagi. Dunia kembali seperti semula, namun jiwa masing-masing warga telah berubah. Kaisang datang menyusul, tanpa suara keras, hanya langkah ringan seolah angin yang lewat. Di tangannya ada selembar sajadah kusam, dan sebuah buku tua yang selalu ia bawa. Pandangannya lembut, namun kuat. Seperti orang yang sudah lama berdamai dengan dunia dan dirinya sendiri. Ki Kusumo mendengar suara langkah itu, tapi tidak langsung menoleh. "Kau datang." "Bukan aku yang datang," jawab Kaisang dengan suara pelan. "Hatimu yang dipanggil untuk kembali." Perkataan itu membuat Ki Kusumo terdiam. Ia menarik napas panjang, seperti menahan sesuatu yang sejak lama ia tumpuk dalam dirinya. Beban kesombongan yang dulu ia banggakan, tapi kini terasa seperti besi panas menekan dada. "Dulu," kata Ki Kusumo lirih, "aku percaya tidak ada yang lebih besar dari kekuatanku. Aku pikir aku bisa menguasai segala yang hidup dan mati. Aku merasa lebih tinggi dari siapapun." Kaisang mendekat duduk di sampingnya, membentangkan sajadah dan bersila. Dia tidak menatap Ki Kusumo, hanya memandang ke horizon yang mulai memerah oleh cahaya fajar. "Ilmu tanpa hati akan menjadi pedang yang melukai pemiliknya," ujar Kaisang. "Dan kesombongan adalah pintu setan yang paling besar." Ki Kusumo mengusap wajahnya. "Apa kau tahu? Setiap kali aku merapal ajian, aku merasa diriku kosong, seperti ada yang hilang tapi tak bisa kugapai. Aku dikelilingi kekuatan tapi tak pernah tenang. Selalu ada suara, selalu ada bayangan yang mengikutiku." "Karena yang kau peluk bukan cahaya," jawab Kaisang, "tapi bayangannya." Keheningan kembali turun. Daun jatuh pelan di antara mereka, menandai perubahan kecil tapi berarti di alam. Ki Kusumo akhirnya menatap Kaisang. Tatapan seorang pria yang dulu dibutakan kekuasaan, kini redup dalam kebingungan dan penyesalan. "Bagaimana kau bisa setenang itu tadi malam?" Semi berdiri di tengah badai kegelapan, tapi wajahmu tidak menunjukkan rasa takut. "Kau seperti melihat sesuatu yang tidak kami lihat." Kaisang tersenyum. Senyum yang bukan untuk menunjukkan kebanggaan, tapi seperti sinar matahari pertama yang menyentuh tanah dingin. "Makrifat bukan tentang melihat dunia gaib," katanya tenang. "Makrifat adalah tentang mengenal pencipta lebih dekat daripada napas kita sendiri. Saat hati terhubung padanya, dunia tak lagi menakutkan. Yang gelap hanyalah ujiannya.
Yang menyeramkan hanyalah bayangan. Yang besar sesungguhnya kecil di hadapannya. Ki Kusumo memejamkan mata, tubuhnya bergetar. Tanpa inisahan. Air mata seorang lelaki yang pernah mengira dirinya raja kegelapan, kini sadar bahwa ia hanyalah hamba yang tersesat lama. Aku takut, katanya lirih. Takut pada apa yang telah kulakukan. Takut pada balasan yang menunggu. Kaisang menyentuh pundaknya. Sentuhan ringan, tapi membuat Ki Kusumo serasa dipeluk oleh sesuatu yang hangat dan luas. Kau takut karena kau mulai melihat kebenaran, ujar Kaisang. Itulah pertanda pintu kembali mulai terbuka. Allah tidak menolak hamba yang pulang meski penuh dosa. Yang ditolak hanya yang menolak untuk tunduk. Ki Kusumo tersungkur, sujud tanpa aba-aba. Air matanya tumpah membasahi tanah. Dia tidak lagi memanggil makhluk gaib, tidak lagi merapal, tidak lagi menggenggam kebanggaan. Dia hanya menyebut nama yang paling ia abaikan selama hidupnya. Allah, ampuni aku. Kaisang membiarkannya, tidak mengangkat, tidak menegur, tidak menasehati. Karena ada momen di mana kata-kata tak lagi dibutuhkan. Yang berbicara adalah hati yang remuk, dan Tuhan mendengarnya lebih jelas dari apapun. Angin kembali bergerak. Matahari muncul sepenuhnya dari balik bukit, memandikan tubuh Ki Kusumo yang bersujud dalam cahaya lembut. Dan di tempat itu, di bukit yang semalam menjadi medan kegelapan, kini menjadi saksi kelahiran ulang jiwa yang dulu hilang. Desa Sumberjati akan lama membicarakan duel gaib malam itu. Tapi sesungguhnya kemenangan terbesar bukanlah hancurnya kekuatan hitam. Kemenangan itu adalah saat kesombongan luluh, dan seorang manusia menemukan kembali Tuhannya. Kaisang menutup mata, berzikir pelan. Sementara Ki Kusumo menangis, menyesali dan memohon ampun, dunia terasa tenang. Tidak ada suara roh, tidak ada bayangan, tidak ada bisikan gelap. Hanya surat takdir baru yang sedang ditulis oleh hati yang kembali tunduk. Dan itulah kekuatan makrifat. Bukan untuk menaklukkan alam gaib, melainkan untuk menaklukkan diri sendiri. Malam kembali turun di desa Sumberjati. Namun kali ini gelapnya bukan ancaman. Tidak ada desis gaib yang menyelinap. Tidak ada bayangan melintas di sela bambu. Tidak ada jeritan roh yang berputar di angin. Hari-hari kelam itu telah pergi. Tapi suasana tenang ini justru membawa seseorang pada pergulatan batin yang lebih dalam dan sunyi. Ki Kusumo ia kini menempati sebuah bilik tua di samping masjid kecil. Bilangan yang biasanya dipakai orang singgah, tapi malam ini menjadi tempat kembalinya seorang manusia yang lama hilang arah. Lampu minyak redup menyinari wajahnya yang cekung, penuh gurat kelelahan. Bukan lelah tubuh, namun lelah jiwa yang baru menyadari betapa dalam ia tenggelam. Kaisang duduk tak jauh darinya, bersandar pada pilar kayu masjid. Mulutnya pelan melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Suara lembutnya menyatu dengan suara jangkrik malam. Jeruidak menguasai, madhab menuntut. Hanya menjadi saksi dalam keheningan orang yang sedang mencari kembali Tuhannya. Ki Kusumo menatap tangannya, jari-jari yang dulu ia banggakan, tangan yang pernah memanggil jin, mengikat roh dendam, merapal mantra dengan sombong. Kini tangannya gemetar, bukan karena takut kepada makhluk halus, melainkan takut kepada yang selama ini ia abaikan. Allah yang Maha Mengetahui. Pikirannya dipenuhi wajah-wajah, orang-orang yang ia sakiti, warga yang hidup dalam ketakutan, Marwan yang mati dengan mata membelalak, ibu-ibu yang kehilangan anak. Meski ia tahu sebagian adalah fitnah makhluk gaib yang ia perintah, tetap saja hatinya berat. Rasa bersalah itu datang seperti gelombang, menenggelamkan dadanya. Aku, kejam sekali bisiknya. Suara itu serah, seperti keluar dari tenggorokan yang lama menahan pedih. Kaisang tidak menoleh, namun ia tahu. Karena air mata pertama seseorang yang bertobat selalu lebih berat daripada dosa yang ia tanggung. Ki Kusumo meremas pakaiannya, menunduk dalam. Kenapa Allah masih biarkan aku hidup? Ku pantas dihukum, bukan diberi kesempatan. Kaisang melepas napas perlahan. Allah memberi kesempatan sampai napas terakhir. Yang ditolak adalah mereka yang menolak meminta ampun. Ki Kusumo menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuh besar yang dulu menakutkan kini berguncang seperti anak kecil ketakutan. Suara isak mulai terdengar. Awalnya tertahan, namun perlahan pecah menjadi tangis yang dalam. Menyayat hati, merontokkan harga diri yang selama ini ia tumpuk seperti benteng.
Tangisan itu bukan sekadar sedih. Itu tangisan seorang hamba yang akhirnya melihat dirinya sendiri. Ia sujud, bukan sujud sombong memanggil kekuatan gelap, melainkan sujud penuh pasrah. Keningnya menyentuh lantai tanah yang dingin. Namun ia merasakan sesuatu yang jauh lebih hangat. Pintu rahmat Allahu. Aku tersesat. Suaranya pecah. Aku sombong. Aku zalim. Aku buta. Ampuni aku ya Rabb. Aku takut nerakamu. Aku mau kembali padamu dalam keadaan seperti ini. Tangisnya kian keras. Dada bergetar, tubuhnya menggigil. Tidak ada jimat yang ia pegang. Tidak ada mantra yang ia ucapkan. Hanya nama Allah yang ia ulang seperti seorang bayi yang baru mengenal bahasa pertamanya. Kaisang menutup mushafnya. Ia mendekati Ki Kusumo. Menepuk bahunya lembut. Menangislah. Air mata yang jatuh di waktu tobat lebih berat timbangannya dari gunung doa yang tak disertai penyesalan. Ki Kusumo menangis lebih deras. Di luar, angin malam tiba-tiba bertiup pelan, seolah alam ikut menjadi saksi. Tidak ada setan atau bayangan yang datang menghantuinya. Setan tidak lagi punya kuasa atas hati yang sedang kembali. Sungguh hina aku, sungguh kotor. Aku tak layak. Kau layak, potong Kaisang lembut. Karena Allah yang Maha Besar sendiri mengatakan, rahmatku lebih luas dari segalanya. Jangan kau anggap dosamu lebih besar dari rahmatnya. Seketika Ki Kusumo membeku. Kata-kata itu menghantam hatinya seperti cahaya menembus kabut. Selama ini ia merasa perkasa, lalu ia merasa terkutuh. Kini ia merasakan harapan. Harapan yang kecil namun nyata. Harapan yang membuat dadanya kembali mampu bernapas. Ia kembali menangis, namun kini dengan suara yang lebih lirih, lebih tenang. Kaisang berdiri. Aku akan salat tahajud. Jika engkau ingin ikut, ikutlah. Kalau kau ingin menangis saja malam ini, itu pun ibadah bila hatimu ikhlas. Ki Kusumo tidak menjawab, hanya menggenggam dadanya kuat-kuat. Seakan ingin memastikan hatinya tidak lari lagi, azan subuh masih jauh. Tapi malam itu di sebuah bilik kecil, seorang dukun yang dulu ditakuti menangis tersungkur. Dan seorang penjaga masjid memohonkan ampun untuknya. Tidak ada gemuruh, tidak ada cahaya langit terbuka, namun malaikat mencatat malam itu sebagai malam kelahiran kembali. Di tengah sunyi, dari hati yang hancur, lahirlah kalimat paling agung, Ya Allah, aku pulang. Dan langit pun ikut damai. Karena ketika seorang hamba kembali dengan tangis, seluruh semesta menyambutnya dengan doa. Subuh menjelang pelan-pelan, seperti seseorang yang mengetuk pintu dengan lembut setelah malam panjang penuh penantian. Udara dingin turun bersama kabut tipis yang merayap di tanah, mengelus dedaunan pisang, sawah, dan bilik-bilik rumah di desa Sumberjati. Embun menggantung di ujung rumput, memantulkan cahaya samar dari langit yang perlahan memucat. Di sudut masjid kecil itu, Ki Kusumo masih duduk bersandar. Matanya sembab. Wajahnya tampak letih, namun ada ketenangan yang sebelumnya tak pernah singgah di sana. Malam geng baru ia lewati bukan sekadar malam. Itu adalah pintu. Sebuah perjalanan sunyi yang lebih berat dari duel ilmu apapun. Kaisang bangkit dari sajadahnya, menyelesaikan witir dengan ketenangan khas. Seorang yang hatinya telah lama berdamai dengan dunia. Jonai tidak memandang Ki Kusumo dengan belas kasihan, tidak pula dengan kebanggaan. Ia memandang seperti saudara, manusia yang pulang dari kejatuhan, bukan tawanan yang baru lolos dari neraka. Sebentar lagi adzan, ujar Kaisang lembut. Ki Kusumo mengangguk pelan. Dia mengusap wajahnya, kini tampak tua. Namun berbeda, bukan tua karena kejahatan, melainkan karena beban yang akhirnya diturunkan. Dia menarik napas dalam-dalam, mencium aroma pagi yang bersih. Aku masih merasa takut, gumamnya lirih. Takut kembali salah, takut setan datang lagi, takut aku gagal kembali. Kaisang tersenyum, bukan senyum menggurui, tapi seperti seseorang yang tahu betapa besar perjuangan melawan diri sendiri. Takut kepada Allah itu menjaga hati, katanya. Tapi takut pada bayangan masa lalu hanya akan membuatmu jatuh lagi. Mulailah dengan langkah kecil. Bersih-bersih masjid, bantu warga, sibukkan dirimu dengan kebaikan. Setan paling mudah masuk pada hati yang menganggur. Ki Kusumo menunduk, menerima nasihat itu sepenuh hati. Bolehkah aku tetap di sini? Mengerjakan apapun yang kau tugaskan?
Kau bukan bawahanku, jawab Kaisang. Kau hamba Allah. Tempatmu di sisi sesama hamba, bukan di bawah siapapun dan bukan di atas siapapun. Mari kita hidup bersama, rendah hati dan belajar lagi. Ucapan sederhana itu membuat dada Ki Kusumo sesak. Selama puluhan tahun ia selalu berada di posisi di atas. Ditakuti, dihormati, dipandang sakti. Sekarang Kaisang memberikan posisi yang lebih tinggi dari itu. Posisi sebagai hamba biasa. Tepat saat itu suara azan subuh menggema. Bukan suara merdu dari pengeras masjid besar, hanya suara seorang kakek kampung yang melafalkan dengan lirih, namun tulus, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ki Kusumo menutup mata. Air mata mengalir lagi, tapi kini bukan tangis penyesalan, tangis haru. Azan itu terasa seperti panggilan yang lama ia abaikan. Dan pagi itu, panggilan itu masuk ke dadanya lebih dalam dari mantra manapun yang pernah ia ucapkan. Setelah iqamah, warga mulai berdatangan. Ada yang masih mengantuk, ada yang berjalan sambil mengusap muka, ada anak menguap sambil memegang sarung ayahnya. Mereka yang datang lebih awal sempat tertegun melihat Ki Kusumo duduk di pojok masjid. Dulu siapa yang melihatnya pasti lari, menyelinapkan doa pelindung dalam hati. Namun pagi itu, mereka melihatnya dengan bingung, takut dan penasaran bercampur jadi satu. Ki Kusumo bangkit pelan, membungkuk, lalu berbisik pelan ke orang-orang yang lewat. Maafkan saya. Maafkan saya. Tak semua membalas sapaan itu. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Ada yang cepat-cepat mengambil saf paling depan. Namun ada pula seorang ibu tua yang menatapnya lama, lalu mengangguk kecil. Itu cukup untuk membuat dadanya kembali hangat. Pengampunan manusia tak akan pernah seragam, tapi ia tak lagi mencari tepuk tangan, hanya ridha Tuhan. Ketika salat dimulai, Ki Kusumo berdiri di saf paling belakang. Suaranya lirih mengikuti imam. Bacaan yang dulu ia ejek dan abaikan, kini terasa seperti air yang memadamkan bara di hatinya. Ruku, sujud, duduk di antara dua sujud. Setiap gerakan seperti mematahkan batu-batu keras dalam dadanya. Memeluknya dalam kesejukan tak terjelaskan. Usai salam, beberapa jamaah masih memandangnya diam-diam. Ki Kusumo tidak bereaksi, juga menunduk, meletakkan kedua telapak tangannya di dada, membaca doa yang dulu asing baginya. Kini menjadi jangkar baru kehidupannya. Setelah zikir selesai, Kaisang berdiri dan mengajak beberapa pemuda membawa sapu dan ember. Kita bersihkan halaman masjid, katanya. Ki Kusumo berdiri tanpa disuruh. Ia mengambil sapu dari pemuda yang sempat ragu memberikannya, lalu mulai bekerja. Membabat daun kering, mengangkat ranting, menyiram sudut-sudut yang berdebu. Ada yang memperhatikan, ada yang berbisik pelan, bahkan ada yang menggeleng tak percaya. Tapi Ki Kusumo tidak peduli. Baginya, pekerjaan itu bukan hukuman. Itu ibadah. Langit semakin cerah. Matahari muncul pelan-pelan, mengusir sisa gelap. Cahaya memantul di genangan air yang ia siramkan di jalan masuk masjid. Ki Kusumo menatapnya lama. Ia tersenyum. Senyum kecil tapi jujur. Ia pernah menguasai kegelapan. Kini ia belajar menjadi hamba dalam cahaya. Dan di pagi itu, dengan sapu di tangan dan air mata syukur yang masih tersisa, begitu, perang melawan setan sudah selesai. Tapi perjalanan melawan diri baru saja dimulai. Namun untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tidak takut. Karena ia tidak lagi berjalan sendirian. Cahaya subuh benar-benar menjadi akhir kegelapan. Bukan kegelapan malam, tetapi kegelapan hatinya sendiri. Dan fajar menyingkapkan satu kebenaran sederhana. Tidak ada manusia yang terlalu jauh untuk kembali kepada Allah. Selama ia mau sujud dan menangis di hadapannya, sumber jati pun memulai hari baru. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan harapan.